kita membahas tentang menjadi seorang hamba yang punya tujuan yang jelas dalam hidup, atau menetapkan satu keinginan besar. Karena kalau kita nggak punya keinginan besar yang kita perjuangkan, yang kita bela-belain, yang kita habis-habisan, yang kita fokus banget kepadanya, berarti kita masih GJ, belum jelas. Orang yang udah jelas hidupnya tuh, dia tahu apa yang dia sedang perjuangkan. Orang yang udah jelas hidupnya itu, dia tahu kenapa dia berkorban. Apa yang harus dia korbankan, apa yang harus dia kesampingkan, dan apa yang harus dia bela. Berarti dia tahu betul tujuan dan prinsip hidupnya. Dia punya cita-cita yang jelas, dia punya keinginan besar, yang itu akan dia perjuangkan habis-habisan. Orang kalau misalnya dalam hidupnya bingung harus melakukan apa yang paling penting, berarti belum jelas. Apalagi kalau sampai kita ngerasain hari kita tuh berlalu dengan sia-sia. Ada hari yang kita lewatin, aduh kok hari ini kayaknya biasa-biasa aja ya. Atau kita merasa tidak terlalu bersemangat untuk bangun tidur, nggak terlalu bersemangat untuk menanti datangnya terbitnya matahari, nggak terlalu bersemangat untuk mendapatkan hari yang baru dalam hidup kita. Berarti kita belum jelas hidupnya. Jadi hidup seolah-olah mengalir gitu aja tuh. Terhadap apa yang udah lewat, ngerasa biasa-biasa aja, tidak ada makna. Terhadap apa yang belum terjadi, ngerasa nggak punya semangat untuk meraih sesuatu. Berarti itu GJ banget. Kenapa? Nggak jelas kan ya? Nah, kita hari ini pengen belajar, saya juga termasuk pengen belajar menetapkan satu keinginan terbesar dalam hidup kita, yang membuat kita membela habis-habisan keinginan itu, berkorban untuk keinginan itu, berjuang untuk keinginan itu, melewati berbagai macam rintangan dengan dengan juhud, dengan semangat yang tinggi, demi untuk ngedapetin keinginan itu. Dan coba kita renungkan sebuah kisah yang pernah terjadi di masa para sahabat. Jadi ada 4 orang soleh, ada 4 orang sahabat dan tabi'in lagi nongkrong nih di dalam Masjidil Haram, lagi ngumpul. Jadi ceritanya mereka lagi duduk dalam masjid, 4 orang anak muda. Ini saya sebutin namanya. Yang pertama namanya Mus'ab bin Zubair, anak muda. Yang kedua namanya Urwah bin Zubair, berarti dia adik kakak Mus'ab bin Zubair sama Urwah bin Zubair. Yang ketiga namanya Marwah bin Hakam. Dan yang keempat namanya Abdullah ibnu Umar. Kalau saya kenalnya cuma yang keempat doang nih, Abdullah ibnu Umar. Yang lain ada yang kenal? Nanti Google ya. Jadi ada yang namanya Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Marwah bin Hakam, dan Abdullah bin Umar. Sebetulnya ini agak terkenal, cuma kita mungkin jarang membaca tentang mereka. Nah, keempat anak muda ini yang umurnya kurang lebih sekitar antara 17 sampai 30 tahun, anak-anak muda ini lagi duduk di dalam Masjidil Haram. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka nanya, kamu cita-citamu pengen jadi apa? Atau pertanyaannya, keinginan apa yang kamu ingin dapetin dalam hidup ini? Apa sih hal besar yang kamu pengen dapetin dalam hidup ini? Ini lagi pengen memperjelas maksud hidup. Kemudian orang yang pertama namanya Mus'ab bin Zubair bilang, kalau saya keinginan terbesar saya tuh pengen jadi gubernur, pengen ngegantiin Pak Aher, pengen jadi gubernur Irak. Itu keinginan terbesar dia dalam hidup. Itu satu. Ternyata nggak satu dia. Yang kedua, saya pengen nikahin cewek cantik yang namanya Sukainah binti Husain. Itu cewek idaman saya banget, itu gue banget, itu tipe saya banget tuh. Seandainya bisa, walaupun itu agak-agak mustahil, soalnya Sukainah itu terlalu tinggi untuk level saya. Tetapi yang namanya orang pengennya, saya pengen nikahin Sukainah binti Husain. Dia sebutkan itu di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, karena menurut dia sesuatu yang kayaknya agak-agak susah nih. Kayak ada seorang anak muda ditanya, kamu pengen apa dalam hidup? Cita-cita terbesar saya dalam hidup pengen nikah sama siapa misalnya di antara artis ya, yang main Talak 3 siapa tuh? Nah itu deh, pengen nikah sama artis Fulan binti Fulan. Dia nyebutin nama itu dalam keinginan terbesar dia karena dia pikir kayaknya agak-agak mustahil.
Nah, kemudian Mus'ab bin Zubair bilang pengen nikah sama Sukainah binti Husain. Terus apalagi? Udah segitu aja. Enggak, satu lagi kata dia. Apa? Pengen nikah juga sama Aisyah binti Thalhah. Jadi pengen nikah 2 kali. Jadi cita-citanya pengen poligami. Wah, ini bahaya nih. Ini adalah Mus'ab bin Zubair. Kalau bisa ini jangan ya. Cukup 1 aja, walaupun saya 2. Jadi cita-citanya pengen jadi gubernur Irak, sama pengen nikah sama Sukainah, sama Aisyah. 2 cewek cantik, idaman dia banget. Oke, ternyata selang beberapa tahun kemudian, Mus'ab bin Zubair benar-benar menjadi gubernur Irak, dan benar-benar menikah dengan Sukainah dan Aisyah. Ini namanya himmah, keinginan terbesar. Dia berjuang untuk itu, dia habis-habisan untuk itu sampai dapat. Kalau udah dapat baru bingung, dia ngapain lagi ya gitu. Udah jadi gubernur, karena dia nggak punya himmah lebih tinggi dari itu, pokoknya pengen nguasain satu negeri yang namanya Irak. Dan orang yang dia inginin, ada yang pengen jadi khalifah, ada yang pengen jadi ahli ilmu hadis. Ternyata yang paling tinggi cita-citanya dan paling jelas adalah yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Umar, pengen masuk surga. Kenapa demikian? Karena kalau pengen masuk surga, kita boleh jadi apapun di dunia, itu nggak akan mengubah cita-cita kita. Kita bisa jadi apapun, kita bisa ngalamin keadaan apapun, kita bisa dalam situasi apapun, tetapi cita-citanya itu nggak akan pernah berubah. Dan nggak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita. Bayangin kalau misalnya orang pengen jadi gubernur, pas sudah jadi gubernur selesai. Dan itu masih ada sisa umur yang panjang yang dia akan melaluinya dengan dengan keadaan gadget itu, nggak jelas. Kan udah dapat yang saya pengenin. Kalau orang pengen nikah dengan orang yang dia cintai, cewek yang paling dia kagum banget atau cowok yang paling dia kagumin, ketika udah dapat jadi gadget kan, wah nih apalagi ya kok ngerasa gersang gini, karena ada batasnya. Ketika pengen jadi presiden, ada batasnya. Pengen jadi orang kaya, ada batasnya. Pengen jadi orang terkenal, ada batasnya. Pengen jadi seorang atlet pro, ada batasnya. Ketika udah lewat usia produktif, pemain bola misalnya, usia 20-an tuh kan masih ngejos banget tuh. Jadi wah luar biasa. Pas di atas 30, udah mulai agak melendai dikit tuh. Di atas 35 udah gak kepake. Bahkan gak perlu dibayar pun gak bisa main lagi di klub itu kan ya. Paling-paling jadi pelatih, artinya nggak bisa ada seterusnya sampai akhir hayat. Tapi kalau pengen masuk surga, itu terus berlaku mulai dari sejak dia lahir sampai dia wafat, dan itu tidak akan pernah berubah sehingga hidupnya jelas.